Hora Seda, semangat pagi, selamat datang kembali di rumah kami. Hari ini aku akan membagikan sedikit kegiatanku setiap pagi dalam mengurus rumah tangga termasuk anak-anak, supaya bisa menjadi inspirasi buat Eda semua. Oh iya, jangan lupa subscribe dan tetap like, share, dan komen untuk mengikuti aktivitasku berikutnya. Selamat menonton dan semoga terinspirasi ya Eda. Hai Eda, semangat pagi, aku baru saja bangun dan lihat kondisi di ruang tamu dan di ruang tengah itu sudah berantakan, padahal tadi malam baru aku beresin juga. Dan mumpung anak-anakku masih pada tidur, aku mau memulai aktivitas yang bisa kukerjakan pagi ini. Pertama, aku mau bikin bontot suami dulu. Mau aku siapkan, ini masih ada nasi tadi malam, saya nggak dihabisin, jadi aku tambahkan sedikit air. Lalu aku tutup, cok, dan aku cetek lagi. Sebelum mulai memasak, aku mau hidupkan exhaust fan supaya asap-asap dari masakanku tidak ngepul di dalam rumah. Karena dapurku itu tipe dapur yang kecil karena rumahnya juga memang kecil dan sederhana. Berhubung lauk yang baru aku masak tadi malam juga masih ada banyak dan bersisa, aku sekarang hanya akan masak sayurnya aja. Sambil menunggu sayur santanku matang, aku mau sambil cuci piring, jadi waktunya tidak terbuang percuma ya. Tips dari aku, cucilah terlebih dahulu gelas-gelas dan sendok, dan bagian piring itu yang terakhir karena bagian piring biasanya yang banyak lemaknya, paling banyak sambal-sambalnya. Jadi peralatan makan yang lain yang agak bersih tidak terganggu. Dan satu lagi nih, setelah selesai mencuci piring, selalu budayakan kebiasaan bersih. Bersihkan seluruh bagian wastafel, pinggirannya, marmer-marmernya, dan semua yang ada di atas wastafel itu pakai kain kering supaya bekas-bekas sabun dan bekas-bekas makanan tidak mengering dan menjadi kerak-kerak di sana. Nah, sayur santanku sudah matang dan aku akan menyiapkan bekal buat suami. Akan aku salin ke tempat bekalnya dan tidak langsung aku tutup supaya tidak mudah basi nantinya di kantor. Jadi aku buka dulu tutupnya dan aku sisihkan. Kemudian seperti hari-hari biasanya, aku bikin sarapan suami, menyiapkan roti tawar. Di sini aku buat roti tawarnya 3 lembar karena memang biasanya suami mintanya 3 lembar karena pas porsinya dengan lambungnya katanya. Dan segelas susu nantinya yang akan aku buat. Hari ini aku bikin roti tawarnya aku panggang supaya tidak bosan begitu-begitu aja. Nah, ini aku buat segelas susu. Aku campur air panas dengan air biasa supaya bisa langsung diminum setelah suami selesai pakaian ya. Dan ini bekalnya aku ikat di dalam plastik supaya tidak gampang tumpah. Aku masukkan sendok. Lalu aku masukkan 1 buah jeruk yang memang harus selalu ada buat suami dan siap untuk dibawa pergi kerja. Nah, setelah suami berangkat ke kantor, disinilah aku memulai semuanya. Hujannya langgeng nih dari tadi malam. Sampai saat ini sih masih makin deras ya. Dan sekarang aku mau kasih makan Rocky dulu dan kasih makan burung-burung peliharaan kami. Kemudian aku mau lipat tikar-tikar ini supaya aku bisa bersih-bersih dengan mudah. By the way, sebenarnya setiap malam itu setelah anak-anak masuk ke dalam kamar, aku juga suka nyapu dan ngepel malam-malam. Nah, supaya besok paginya itu tidak terlalu sulit membersihkannya, tidak terlalu sulit juga merapikan yang lain-lainnya seperti mainan.
Dan setiap pagi aku akan menyapunya kembali supaya makin kinclong. Seperti lantaiku ini sebenarnya udah kelihatan kinclong kan dari kamera? Karena rumah yang kecil bukan berarti tidak bisa terlihat indah ya Eda. Berhubung di luar masih becek, aku nggak bersihkan sampai luar, tunggu kering aja. Dan aku akan bersihkan bagian dapur dan sampai ke belakang bagian samping rumah. Ngomong-ngomong, bagian belakang rumahku ini cukup penuh ya Eda, tapi nggak ada pilihan lain karena tidak tahu lagi mau ditaruh kemana. Nah, di sini ada sepedaku juga. Sepeda ini biasanya aku pakai buat belanja ke warung. Selesai nyapu, aku mau ngepel lagi dan baru dibersihin. Rumah udah berantakan lagi dibuat anak kecilku karena si dedekku sudah bangun. Nah, kalau anak sudah bangun saat kita masih bersih-bersih, kita harus lebih hati-hati ya Eda. Apalagi pada saat ngepel gini, hati-hati anaknya tergelincir. Jadi Eda juga harus sambil lihat-liatin anaknya ya. Jangan lupa hidupkan kipas angin kalau ada kipas angin, atau hidupkan AC supaya lantainya cepat kering. Tips lainnya juga, hidupkan televisi atau apapun yang disukai anak supaya anak nggak gangguin kita kerja. Waktu menunjukkan sudah pukul 8 lebih 10 menit. Saatnya aku menyiapkan sarapan buat anak-anak, dan di sini menunya sederhana, nasi pakai telur dicampur dengan irisan wortel agar lebih sehat. Adek suka telurnya, Adek. Adek suka telurnya. Telurnya enak. Kakak suka telurnya enggak? Iya, Ma. Enak. Enak. Makanannya udah habis tadi nasinya. Udah. Oke. Kakak Makan es krim dulu, lalu mandi. makan es krim dulu baru mandi. Biasanya menunggu aku selesai beres-beres di dapur, anak-anak aku sajikan tontonan kesukaan mereka dulu. Nah, kesukaan mereka ini Blues Clues. Biasanya mereka suka nonton di pagi hari. Oh iya, ini ada es krim yang aku buat kemarin. Es krim Oreo susu, ada di deskripsi ya resepnya. Harum. Iya, Harum apa? harum es krim. Harum es krim. Kakak suka? Sebentar lagi ya, kita tunggu sebentar biar ininya bisa dicopot. Ini keras, Pak. Enak kali tempat es krim. Banyak kali tempat es krimnya. Ada berapa coba hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, good job. Ada 6 berarti es krim kakak. Tapi bagi 2 sama adik ya, sharing ya kak. Iya, nanti ada baru kalau banyak. Sambil menunggu es buat anak-anak mencairan bisa dicabut dari tempatnya, aku mau pilah-pilah kain dulu. Pakaian yang warnanya cerah dan kira-kira tidak luntur atau yang warnanya putih aku mau cuci duluan, dan yang warna gelap dan kira-kira luntur aku akan cuci belakangan. Sama adek kak. Adek enak. Yo. Kecolok hidung adek. Adek suka. Enak adek. Enak. Nana coba lihat es krimnya yang tadi udah Mami cabut. Wow.
Oke, selamat makan ya kidis. Oke, aku mau lanjut lagi nyuci. Ini entah sudah part keberapa aku bolak-balik ke bagian mesin cuci ya. Nah, sambil nunggu cucianku lagi muter-muter di belakang, aku mau sambil mandiin anak-anak dulu, keburu kesiangan. Pertama aku mau mandikan si Ade dan aku mandikan si kakak off the record nanti. Nah, tips buat mama muda Indonesia. Kalau kita mandiin anak, bersihkan juga bagian-bagian lipatan atau bagian-bagian yang tersembunyi, misalnya bagian kuping, belakang kuping, bagian telapak kaki, bagian selangkangan, belahan bokongnya, terus bagian keteknya. Nah, itu bagian yang sangat-sangat penting untuk dibersihkan ya, supaya tidak ada kuman-kuman yang masih menempel di sana. Jing, 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 jing. Setelah mandikan anak-anak, pakaian trip pertama yang kering, yang sudah dikeringkan, sudah siap untuk aku jemur sekarang. Dan lagi-lagi tips buat Eda atau mama muda semuanya, kalau mau jemur kain biasanya, kalau aku ya, bagian kaos semuanya, bagian celana semuanya, bagian kemeja di hanger, kemeja semuanya, bagian pakaian dalam semuanya kalau pakaian dalam aku jemur di bagian bawah jemuran ini. Nah, supaya kelihatannya lebih rapi aja gitu. Mungkin ada ya di antara Eda semua yang bertanya-tanya di dalam kalbu dan sanubari, kenapa rumahku itu kosong ya, tidak ada furniturnya, tidak ada sofa, tidak ada meja tamu dan lain-lainnya. Nah, mungkin di episode-episode berikutnya akan aku jelaskan kenapa itu semua tidak ada di rumahku. Ini dari tadi si Dede udah merengek-rengek, kayaknya dia memang udah mau tidur kali, udah ngantuk kali. Dan harusnya sih aku udah bisa gendong dia sekarang ya, supaya dia cepat tidur. Ini udah saatnya tidur siang. Nah, kebiasaan buruk anakku yang bungsu ini adalah kalau tidur itu harus digendong dulu atau harus nenen dulu. Jadi ya seperti ini deh. Si Ade udah tidur dan sekarang aku mau bikin susu si kakak 4 sendok takar ini untuk 120 ml air hangat, supaya si kakak juga ikutan adeknya nyusul tidur siang ya. Dikocok rata, jangan sampai ada yang menggumpal. Dan ini aku mau lanjut untuk cucianku yang part berikutnya. Ini part terakhir supaya bisa aku jemur lagi mumpung matahari udah mulai muncul setelah hujan semalaman. Oke, ini pakaian ronde terakhir udah selesai, udah siap untuk ku jemur. Dan sampai di sini dulu aktivitasku yang aku sharing buat Eda semuanya.
Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, menjadi inspirasi buat keluarga, buat Eda sendiri tentunya. Dan jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Bye-bye.